Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersama-sama akan merenungkannya dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelum lebih jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa pada malam hari ini kami masih diperkenankan untuk merasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya kami rasakan setiap hari, selalu baru setiap harinya. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami masih boleh melakukan aktivitas kami dari pagi tadi sampai pada malam ini. Kami akan beristirahat. Namun sebelum kami membaringkan badan kami dan kami beristirahat untuk tertidur, kiranya Tuhan yang tetap akan selalu menolong kami, dan untuk itu kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat pertolongan Tuhan yang tak berkesudahan itu. Melalui perenungan firman Tuhan ini, Tuhan ajar kami untuk membuka hati kami, supaya kami benar-benar mau meletakkan firman Tuhan di kedalaman hati kami, dan kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap sedia untuk membaca, bahkan mendengarkan, dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan mendirikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu menjadi saluran berkat Allah. Menjadi saluran berkat Allah. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mendengar kata berkat, pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Setiap ketika kita beribadah, pasti di akhir ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan ketika kita berdoa pun, kita selalu bersyukur atas berkat Tuhan, atas kehidupan kita sekalian.
Sebab berkat Tuhan selalu baru setiap harinya, selalu hadir dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tetapi sayangnya ada sebagian orang juga yang menganggap bahwa berkat hanyalah berupa seperti kekuasaan, materi, dan lain-lain sebagainya, kesuksesan. Ada orang yang berpikiran sempit yang menganggap bahwa ketika kita diajak untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita harus memiliki kekuasaan, kekayaan, dan juga kejayaan terlebih dahulu. Memang tidak salah ketika kita mempunyai motivasi menjadi sukses, memiliki segalanya agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Justru itu adalah motivasi yang sangat mulia ketika kita ingin sukses dan juga membantu orang lain. Tetapi tidak semua orang berpikiran demikian. Ada yang berpikiran bahwa mengapa harus menjadi berkat padahal saya pun masih berkekurangan. Tidak sedikit orang yang berpikiran seperti hal demikian. Namun pada malam hari ini dari perenungan Alkitab kita diberikan suatu kesaksian iman dari seorang Abram, atau yang kemudian kita sebut dengan Abraham, yang adalah seorang yang sangat taat dan juga beriman kepada Tuhan. Itulah alasan mengapa Abraham ini pun disebut sebagai orang yang sangat taat kepada Tuhan dan juga sebagai kerabat Allah, karena ketaatan dan juga ketulusannya untuk menerima perintah Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam perenungan Alkitab kita di malam hari ini, yaitu dari Kejadian pasal 12 ini, kita diperlihatkan bagaimana panggilan Tuhan atas Abraham dapat menjadi contoh panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya, baik di masa pada Abraham hidup maupun di masa saat ini. Sebagaimana Tuhan telah berjanji untuk memberkati Abraham, Tuhan juga berjanji untuk memberkati kita. Bukan hanya Abraham, tetapi kita semuanya. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tentu menjadi berkat bukanlah hal yang mudah, bukanlah semudah seperti ketika kita berkata, saya mau menjadi berkat, memang mudah sekali. Tetapi untuk melakukannya diperlukan banyak sekali proses, banyak sekali tantangan yang ada di dalamnya. Dan untuk itulah mengapa melalui perenungan firman Tuhan ini kita diperlihatkan seorang Abraham yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya, untuk menjadi orang yang bernubuat, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan menyuruh ia untuk pergi meninggalkan keluarganya. Pasti sangat berat bagi seorang Abraham yang adalah orang yang sangat menyayangi keluarganya, harus pergi meninggalkan keluarganya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun. Ia harus melakukan perjalanan yang sangat panjang, harus melewati berbagai macam tantangan dan juga rintangan yang nantinya akan ia hadapi. Tetapi Tuhan meneguhkan hatinya. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham bahwa ia tidak akan meninggalkan Abraham. Tidak sekalipun Tuhan akan melupakan Abraham dan juga melupakan janjinya untuk melindungi dan juga memberkati Abraham. Oleh sebab itu, Abraham menjadi teguh hatinya. Ia meninggalkan keluarganya, ia pergi bersama dengan istrinya dan juga Lot beserta dengan beberapa orangnya. Ia pergi untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun. Sejauh manapun perjalanannya, kemudian ia akan pergi melangkah menuju ke tanah Kanaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Pasti sangat berat, tetapi itu dilakukan oleh Abraham sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Luar biasa sekali perjuangan Abraham. Ketika ia mau untuk keluar dari zona nyamannya, ketika ia mau menuruti kehendak Tuhan walaupun menyakiti hatinya mungkin, tetapi ia tetap melakukannya sebab ia percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa janji Tuhan yang akan memberikan keturunan yang sangat banyak seperti pasir di pantai, dan juga akan memberkati kehidupan Abraham beserta dengan keluarganya. Itu yang membuat Abraham semakin teguh dan juga semakin percaya bahwa Allah yang ia sembah memang benar-benar Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sungguh sangat menyayangi kehidupan umat-umatnya. Bukan hanya Abraham, tetapi semua orang. Baik pada zaman itu, bahkan pada zaman saat ini. Nah, untuk itu ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemanggilan Abraham ini merupakan langkah awal yang dikerjakan Tuhan untuk menggenapi maksud dan juga rencana Tuhan menyelamatkan umat manusia. Dari Abraham inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia ini adalah mereka. Dan juga firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 18 pasal 19 demikian, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Melalui garis keturunan Abraham pula hadirlah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Perjuangan Abraham sungguh sangat luar biasa, dan melalui pemanggilannya ini, kita dapat mengambil contoh untuk menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab pemanggilan Abraham ini merupakan teladan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang dapat memampukan kita untuk percaya bahwa Allah akan selalu menepati janjinya, bahwa Allah akan memberkati kehidupan kita ketika kita pun mau taat kepada Allah. Untuk itu ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita melakukan berbagai hal yang dapat kita lakukan menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika kita memang mampu untuk memberi berkat dengan apa yang kita miliki, maka lakukanlah itu. Janganlah kita memikirkan bahwa apa yang akan kita makan esok hari, apa yang akan kita minum esok hari, apa yang akan kita pakai esok hari untuk mencukupkan kebutuhan kita. Maka kita tidak mau, kita takut kekurangan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita sekalian ibu bapak dan saudara, jikalau kita mau dengan kesungguhan hati kita menjadi berkat, bukan hanya melalui berkat dengan melakukan pemberian, tetapi menjadi berkat melalui memberikan semangat hidup, melalui memberikan kepercayaan, melalui memberikan doa-doa kita, saling menguatkan satu sama lainnya. Itu adalah sosok sesungguhnya di mana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bukan hanya melulu soal kekuasaan, kekayaan, dan lain-lainnya, tetapi berkat dari Tuhan juga merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, berupa doa-doa dan juga perkataan kita. Untuk itu Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita dapat menjadi berkat melalui perbuatan dan juga perkataan kita dan sikap hidup kita. Itulah yang menjadi persembahan yang sejati kepada Tuhan. Salah satu sosok yang juga menjadi inspirasi bagi kita mungkin adalah sosok Bunda Teresa. Tentu ia adalah sosok yang tidak asing lagi bagi kehidupan bergereja. Sebab sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa, sangat memberikan teladan bagi kita. Ketika ia mau untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang yang kurang mampu, dengan keterbatasannya, ia melakukan pelayanan, ia menjadi berkat dimanapun ia boleh berada. Ketika ia berusia 18 tahun, maka ia pun meninggalkan juga kampung halamannya di Makedonia untuk mewujudkan panggilannya melayani orang miskin yang mulai dirasakannya sejak usia 12 tahun. Luar biasa sekali Tuhan.
Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah memikirkan apa yang harus ia lakukan supaya ia dapat menjadi berkat untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tempat yang ia tuju untuk mewujudkan panggilannya adalah India. Di sana ia menggumuli panggilannya melayani orang-orang yang kurang mampu di antara para orang-orang lain, sehingga akhirnya dunia mengenalnya. Nama asli Mother Teresa ini atau Bunda Teresa adalah Agnes Gonza, yang kemudian dipanggil dengan Mother Teresa atau Ibu ataupun Bunda Teresa. Pada saat kematiannya di usia 87 tahun, ia telah menjalankan 610 misi kemanusiaan di 123 negara. Bahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Jennifer Perez mengenangnya dengan mengatakan demikian. Ia adalah pemersatu bangsa. Ia adalah perdamaian di dunia ini. Seperti halnya dengan kisah pemanggilan Abraham, kisah pemanggilan Bunda Teresa ini, kita mau diajak Tuhan untuk marilah kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi siapapun itu. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan juga tingkah laku kita. Menjadi berkat bukan hanya seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan hanya melulu berbicara mengenai kekuasaan, kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Menjadi berkat juga melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui doa-doa kita, dan juga dukungan semangat kita kepada sesama kita. Untuk itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita semuanya, Ibu Bapak dan juga termasuk saya, untuk dapat menjadi saluran berkat Allah bagi sesama kita dimanapun kita boleh berada. Mari kita melakukannya dari lingkungan kecil kita, lingkungan di mana tempat kita tinggal, mulai dari keluarga kita, tetangga-tetangga kita, bahkan dalam kehidupan bergereja. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya secara bertatap muka dengan ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan di rumah-rumah bahkan di gedung gereja, tetapi marilah kita saling menyapa, saling menopang satu dengan yang lainnya dengan memberikan semangat dan juga dukungan doa bagi setiap kita. Itu pun menandakan kepada kita bahwa kita pun mampu untuk menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan juga memberikan kita semangat yang teguh supaya kita dapat menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setia berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami diajak untuk dapat menjadi saluran berkat Allah. Kuatkanlah kami ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami mampu dan juga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan keluar dari zona nyaman kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu mau berbagi, untuk selalu mau saling menopang dan juga saling mendukung melalui perbuatan, perkataan, tingkah laku, bahkan doa-doa kami kepada sesama kami. Setelah ini ya Tuhan, kami akan beristirahat. Kami akan membaringkan tubuh kami untuk beristirahat. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami kekuatan dan juga pertolongan, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak dan esok pagi dengan perkenalan Tuhan, kami boleh kembali bangun untuk merasakan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan senantiasa sertai kehidupan kami. Baik dari hari ini sampai dengan kedepannya, Tuhan tolonglah kami, selalu jaga dan lindungi kami, selalu ajarkan kami untuk bersyukur, tidak mengeluh sehingga kami mampu untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Ini kami ya Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Jangan